Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi dengan tema perkembangan arsitektur terdistribusi. Saya Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Galiza Nurdeani. Perkenalkan, nama saya Kayla Puspita Khairiah. Perkenalkan, saya Ranggis. Perkenalkan, saya Rizky Wijaya. Dan teman kami satu lagi Adven Clement Zentratro. Baik, kita langsung saja ya. Pengertian dari arsitektur terdistribusi. Apa sih arsitektur terdistribusi itu? Yaitu adalah sistem di mana komponen perangkat lunak atau perangkat keras tersebar di beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Komunikasi antar komponen dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya untuk sistem cloud computing, layanan web, dan microservice. Selanjutnya ada sejarah arsitektur terdistribusi. Pada tahun 1960-an, komputasi terpusat atau mainframe di mana sumber daya dikelola di satu komputer. Di tahun 1970-an, komputer pribadi atau PC mulai berkembang dan menyebabkan munculnya sistem client server. Dan di tahun 1980 sampai 1990-an, model client server menjadi populer, jaringan komputer berkembang pesat, dan juga internet mempercepat pertumbuhan arsitektur terdistribusi. Dan ada karakteristik utama. Yang pertama ada skalabilitas, yaitu sistem dapat diperluas dengan menambah node. Yang kedua ada keandalan, yaitu jika satu node gagal, sistem tetap bisa berjalan. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu dapat menggabungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada transparansi, yaitu pengguna tidak perlu mengetahui lokasi fisik dari sumber daya. Selanjutnya, ada tipe-tipe arsitektur terdistribusi. Yang pertama, ada client server, yaitu klien mengakses layanan dari server. Yang kedua, ada peer-to-peer atau P2P, yaitu setiap mode bertindak sebagai klien dan server. Yang ketiga, ada microservice, yaitu aplikasi yang dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang saling terpisah. Dan yang keempat, ada service-oriented architecture, yaitu layanan independen yang berinteraksi melalui jaringan. Lalu selanjutnya ada perkembangan teknologi pendukung. Yang pertama ada cloud computing, yaitu virtualisasi sumber daya secara dinamis. Contohnya ada AWS, Google Cloud, dan Azure. Yang kedua ada blockchain, yaitu menyediakan arsitektur terdistribusi dengan karakteristik desentralisasi yang kuat. Yang ketiga ada containerization, yaitu Docker dan Kubernetes memungkinkan deployment aplikasi lebih fleksibel dan terisolasi. Dan yang keempat ada Internet of Things atau IoT, yaitu perangkat terdistribusi yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mengolah data. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat arsitektur terdistribusi. Nah, yang pertama itu ada efisiensi kinerja. Menggunakan beberapa komputer untuk meningkatkan kecepatan. Maksudnya apa sih? Mungkin kalian bingung juga ya, menggunakan komputer banyak gitu untuk meningkatkan kecepatan. Alasannya, menggunakan beberapa atau banyaknya komputer bertujuan agar kita bisa membagi-bagi pekerjaan ke dalam unit komputer yang berbeda-beda. Jadi setiap komputer yang terdistribusikan bisa bekerja pada sebagian kecil dari tugas yang lebih besar, sehingga mempercepat penyelesaiannya. Oke, kalian mungkin masih bingung ya. Kita ambil contoh deh.
Nih teman-teman, pada sistem seperti cloud computing ataupun grid computing, tugas-tugas besar dibagi menjadi subtugas dan dikerjakan secara paralel oleh berbagai komputer. Jadi, setiap komputer itu membagi-bagi tugasnya agar tugasnya selesai dengan sangat cepat. Yang kedua, ada skalabilitas. Mudah diperluas dengan menambahkan node baru. Kalian pasti bertanya-tanya juga kan, Karanggis, node itu apa sih? Dari tadi ngomongin node mulu kan. Node itu misil ya, atau nuklir gitu. Bingung kan kalian? Jadi teman-teman, node itu bukan peralatan bersenjata atau sejenisnya. Node itu adalah istilah yang digunakan dalam sistem terdistribusi yang merujuk pada satu unit komputasi yang terhubung pada jaringan. Kalian bingung kan? Kalian pusing nih. Apa maksudnya gitu kan? Contoh simpelnya gini deh. Node itu adalah server, komputer, atau perangkat lain yang berpartisipasi dalam tugas tersebut. Nah, yang ketiga adalah pengurangan biaya. Sumber daya dapat diakses secara bersama-sama tanpa perlu investasi perangkat keras. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tantangan dalam arsitektur terdistribusi, yang dimana di sini ada tiga bagian. Yang pertama ada keamanan, ancaman terhadap serangan cyber yang lebih besar karena lingkungan yang luas. Balik lagi ke poin yang tadi teman-teman, karena kita memakai banyak komputer, maka kita bakalan rentan banget soal keamanan. Karena jikalau satu komputer kena, maka itu bisa meretas keseluruhan sistem yang ada pada arsitektur terdistribusi ini. Nah, yang kedua ada kompleksitas pengelolaan, menjaga koordinasi antar node menjadi lebih sulit. Dalam arsitektur terdistribusi, koordinasi antar node itu sangat-sangat penting teman-teman agar sistem bekerja dengan baik. Namun semakin banyaknya node, kayak tadi semakin banyaknya komputer, maka semakin sulit juga untuk menjaga keamanannya. Nah, yang terakhir ada konsistensi data. Sinkronasi antar node seringkali menjadi masalah. Nah, maksudnya itu ketika beberapa node bekerja bersama, baik itu komputer, server, ataupun perangkat lainnya yang saling terhubung, memastikan bahwa data yang diakses dan digunakan konsisten di semua node menjadi tantangan besar. Oke, yang terakhir, dari tantangan dalam arsitektur terdistribusi, yaitu ada konsistensi data. Sinkronasi antar node seringkali menjadi masalah. Maksudnya apa sih, Karanggis? Gitu kan? Ketika beberapa node bekerja sama, memastikan bahwa data yang diakses dan digunakan konsisten di semua node menjadi tantangan besar. Maksudnya, ketika node itu bekerja sama, baik itu komputer, server, ataupun perangkat lainnya yang saling terhubung, maka konsistensi dari semua node itu menjadi tantangan besar karena dapat banget sangat rentan terhacking ataupun terretas. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian keamanan. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah contoh implementasi modern. Yang pertama, Amazon Web Service atau disingkat AWS dan Google Cloud, yaitu infrastruktur cloud berbasis arsitektur terdistribusi. Yang kedua, Netflix, yaitu menggunakan microservice untuk membangun sistem yang scalable dan tahan terhadap kegagalan. Yang ketiga, blockchain dan cryptocurrency, yaitu sistem terdistribusi yang terdesentralisasi seperti Bitcoin, Solana, dan Ethereum. Jadi kesimpulannya adalah arsitektur terdistribusi berkembang seiring dengan kebutuhan akan sistem yang scalable, fleksibel, dan efisien. Teknologi seperti cloud, container, dan blockchain mempercepat adopsi arsitektur ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya penyampaian materi yang bisa kami sampaikan, baik itu dari saya maupun dari teman-teman saya, terutama dari ketua kelompok kami, Teh Fatimah. Saya harap ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kalian, bisa juga dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang emang kalian sedang cari tentunya. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat dari hasil yang telah kami sampaikan. Jangan lupa ya untuk kalian tinggalkan kolom komentar. Tulis apapun yang kalian ingin tanyakan kepada kami dan jangan lupa subscribe channel ini ada di bawah tanda merah dan jangan lupa juga untuk like video ini. Terima kasih. See you later.